Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang benar, yang kudus, mulia. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tertulis demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Andy Rooney, seorang penulis dan penyiar radio yang aktif di era 1978 sampai 2011, pernah mengatakan, "Keep your words soft and sweet, just in case you have to eat them." Kita perlu menjaga kata-kata kita, agar ketika kata-kata itu berbalik menyerang kita, kita dapat menghadapinya. Apa yang kita katakan dapat dipakai orang untuk menyerang kita. Apa yang kita katakan karena itu haruslah lemah lembut dan manis. Dalam Matius 5 ayat 22-24 ini tertulis, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Tuhan Yesus menyatakan satu hal mendasar yang diperlukan setiap orang untuk menghindari tindakan dosa pembunuhan, yaitu menjaga hati dari kemarahan. Dalam ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 21 tertulis, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Lalu muncul perkataan Tuhan di ayat selanjutnya tentang kemarahan dan kata-kata kasar dan hinaan, dan semuanya itu tidak boleh kita lakukan. Di sini Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa kita harus menjaga hati agar tidak dikuasai oleh amarah. Manifestasi dari kemarahan itu nampak dari ucapan terhadap orang lain. Ada yang mengatakan kafir kepada saudaranya, dan ada yang mengatakan jahil. Dalam terjemahan lain, kata jahil ini diartikan dengan bodoh atau idiot. Intinya adalah bahwa semua kata-kata hinaan yang terucap kepada orang lain merupakan perkataan yang tidak seharusnya dilontarkan. Amarah membuat kita berdosa, dan perkataan juga membuat kita berdosa. Mungkin kita tidak membunuh, tapi jangan bangga. Kalau kita marah dan memaki-maki orang, pada hakikatnya itu membuat kita juga tidak benar di hadapan Tuhan. Pembunuhan seringkali diawali dengan kemarahan, dan kemarahan itu muncul pertama kali di dalam hati. Tuhan mau hati kita bersih dari kemarahan dan semacamnya. Tuhan mau kita mengasihi. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berkenan di hadapannya dengan cara menjaga hati, bersih dari segala kemarahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah dari dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan komunitas kita yang terkecil, untuk menjaga hati dari kemarahan dan menjaga mulut dari kata-kata hinaan.
kemarahan dan perselisihan menghalangi doa dan persembahan kita pada Tuhan. Kemarahan juga menghalangi berkat-berkat-Nya. Mari lapangkan jalan bagi doa dan bagi berkat Tuhan untuk kita alami dengan menyingkirkan kemarahan dan mengizinkan kasih Tuhan menguasai hati kita. Biarlah hati, perkataan dan tindakan kita selaras satu sama lain, diwarnai dengan kasih Tuhan senantiasa setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk menjaga hati, supaya tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, dan kata-kata kami adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang tidak menghina atau merendahkan orang lain. Kami sadari bahwa perkataan kami dapat membuat kami berdosa. Karena itu tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi dan tidak membenci, tapi selalu menerima dan tidak menghina orang lain. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, berjalan dalam kuat kuasa-Mu, menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam semuanya. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan beri kemenangan, serta yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.